وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita adalah perilaku LGBTQ yang menghancurkan dan mencelakakan kehidupan dunia dan akhirat dalam perspektif Al-Quran dan peraturan pemerintah. Sebagaimana baru-baru ini kita saksikan pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 111 tahun 2025 tentang ancaman non-militer yang diberlakukan pada perilaku LGBTQ. Ancaman non-militer artinya perilaku ini merupakan ancaman bagi negara dan bangsa. Apa itu LGBTQ? L itu lesbian, wanita dengan wanita. G itu laki-laki dengan laki-laki. B biseksual, itu bisa dengan laki-laki, bisa dengan perempuan. Dan transgender, lahirnya laki-laki bisa jadi perempuan atau sebaliknya. Dan queer, terakhir, orang yang tidak mau mengkotak-kotakkan dia ada di jenis kelamin yang mana. Masya Allah. Jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku ini sudah ada zaman dahulu, dari zaman Nabi Lut alaihissalam, dan itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 80 sampai dengan 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum latatuna ar-rijala sahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Kami telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun daripada manusia di dunia ini? Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Jemaah sekalian, ribuan tahun yang lalu perilaku ini sudah ada. Terus bagaimana Allah menyikapi, bagaimana Allah menghukum tepatnya mereka-mereka ini? Allah hancurkan
kau bunuh semuanya, tak bersisa. Kita dengar akhir-akhir ini lewat media sosial ada kampanye LGBTQ di negara Venezuela, kemudian langsung gempa. Karena sejatinya perilaku ini akan mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai insan-insan yang beriman, apalagi insan-insan kampus, perlu merespon agar perilaku-perilaku ini tidak terdapat di tempat kita atau tidak menyebar di tempat kita. Mengerikan sekali apabila kampus-kampus menjadi tempat penyebaran perilaku ini. Sangat mengerikan. Apa kata dunia apabila kaum terdidik dijadikan target daripada perilaku-perilaku seperti ini? Bagaimana dahulu ulama-ulama berpendapat kepada mereka-mereka yang seperti itu? Imam Abu Hanifah mengatakan, berpendapat bahwasanya pelaku homoseksual itu harus dicampakkan dari tempat yang tinggi, kemudian dilempari dengan batu, sebagaimana yang sudah dilaksanakan kepada kaum Nabi. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Syafi'i, perilaku homoseksual harus dirajam, baik yang sudah beristri ataupun belum. Dan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, pelaku homoseksual harus dibunuh berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala lut faqtulul fa'ila wal maf'ul bih." Barang siapa di antara kalian yang menemukan orang homoseks seperti kaumnya Nabi Lut, maka bunuhlah. Maka bagi kita, wabil khusus insan-insan akademik, mahasiswa, dosen, maupun tenaga pendidikan, mari kita membentengi diri kita. Mari kita membentengi keluarga kita. Kalau dulu orang khawatir terjadi misalnya hamil di luar nikah, tapi sekarang orang tua lebih khawatir dengan yang sesama jenis. Luar biasa propaganda mereka. Oleh karena itu, tidak ada cara lain, kita harus membentengi diri kita, membentengi keluarga kita daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana caranya? Di antara caranya adalah kita perkuat keimanan di dalam keluarga kita. Kita jadikan keluarga kita al-usrah muslimah, keluarga yang selalu menyandarkan sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga yang selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, keluarga yang menjadikan ibadah kepada Allah sebagai tujuan hidupnya. Karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-Ku. Maka di dalam keluarga kita jadikan yang namanya sholat sebagai kewajiban utama yang harus semua keluarga kita menjalankannya. Kita bentengi anak-anak kita dengan sholat yang baik. Kenapa?
Karena sholat itu merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai benteng daripada perilaku-perilaku yang tidak betul. Dalam surat Al-Ankabut dijelaskan bahwasanya sholat itu dapat mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka oleh karena itu sholat kita menjadi sangat utama dan penting. Dan sholat juga merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang banyak. Misalnya dalam surat Al-Kautsar yang menjadi nama masjid ini, Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya aku telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Dan ini tidak hanya kepada Rasul, juga kepada kita. Para jamaah sekalian, nikmat apa yang mesti kita dustakan? Hari ini kita datang di sini, kita dapat nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menghirup udara segar, nikmat makan enak, nikmat tidur enak. Nikmat apa lagi yang mesti kita dustakan? Atas nikmat-nikmat itu Allah hanya minta kita dua hal. Fasholli li rabbika, dan sholatlah karena Tuhanmu, wanhar dan berkorban. Inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya musuh-musuh akan terputus. Jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua di sini orang-orang yang dapat membentengi diri kita daripada perilaku-perilaku yang tidak sesuai itu, dan kita dapat membentengi ya sivitas akademika kita yang terdekat dengan kita agar tidak terpengaruh dengan program-program LGBTQ tersebut. Barakallahu fi wa lakum, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada agenda tersembunyi lain daripada program LGBTQ itu. Apa itu? Menghapuskan populasi di muka bumi. Sekali lagi, menghapuskan populasi manusia di muka bumi. Kenapa? Lewat LGBT tidak akan mungkin punya keturunan. Tidak mungkin perempuan sesama perempuan ada keturunan. Tidak mungkin laki-laki sesama laki-laki ada keturunan. Maka ini sangat bertentangan dengan maqasid syariah, dengan tujuan syariah, di mana menurut Imam Syafi'i ada 5. Yang pertama hifdzud din, memelihara agama. Yang kedua hifdzul akal, memelihara akal kita. Yang ketiga hifdzul nasl, menjaga keturunan kita. Kemudian yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta kita. Jadi mana mungkin punya anak apabila gerakan ini semakin besar. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Dan yang paling hebat adalah hifdzul nafs, menjaga jiwa kita. Maka ini adalah
musuh daripada syariat. Apabila kita menjalankan syariat dengan benar, maka ini merupakan musuh yang nyata. Oleh karena itu, sekali lagi dari mimbar ini Khatib mengajak semua kita untuk berkampanye, ya, menentang program-program seperti ini, karena bertentangan dengan syariat, dengan tujuan hidup kita, dengan agama kita. Jamaah sekalian, marilah kita berdoa, kita angkat kedua tangan